masih mode 1. Mode 1 ini katanya pelan. Ini nggak pelan sama sekali. Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Kalau kemarin kita ngebahas Husqvarna 300 2 tak punya Bapak Darius. Kali ini kita mau nyobain kembarannya nih teman-teman. Nih, bukan cuma satu, tapi ada dua KTM 300 cc 2 tak teman-teman. Dua ini adalah KTM EXC 300 teman-teman. Nah cuman ini ada perbedaan. Yang sebelah sini bisa dibilang ya versi standarnya. Sedangkan yang sebelah sini ini adalah versi 6 days-nya teman-teman. Jadi ada sedikit perbedaan di kayak aksesoris, parts-nya, dan juga di bagian elektronik. Nah cuman dua-duanya sama-sama udah yang teknologi baru ya. Jadi ini sekarang 300 cc 2 tak. Nah, kalau punya Darius kemarin, itu kan 300 cc 2 tak karburator. Nah, yang ini sudah teknologi yang baru, 300 cc 2 tak injeksi, teman-teman. Nah, ini gue lagi di sirkuit, jadi kalau belakang gue banyak yang lewat-lewat, berisik ya, maafkan ya. Nah, sekarang ini kalau kita perhatikan, teman-teman, sebenarnya udah mulai jarang tuh, mesin 300 cc injeksi 2 tak. Mesin 2 tak injeksi lah, itu sebenarnya cukup jarang. Nah, mungkin hanya sisa-sisa di motor-motor trail seperti ini. Nah, dari yang sebelah sini ini kebetulan punyanya dari Trisula MX, dimana tempat gue beli outfit gue ini, ya kan? Kalian harus cek Instagramnya @hsg.moto. Nah, yang ini adalah KTM EXC 300. Jadi dia 300 cc 2 tak. Cuman yang ini seperti gue bilang tadi, dia itu bisa dibilang yang basicnya. Nah, jadi seperti contoh kayak ini, itu framenya dia itu warna hitam, teman-teman. Terus kalau yang ini dia itu belum ada mappingnya atau bisa dibilang kayak riding mode-nya gitu. Nanti akan kita lihat yang di 6 days sudah ada. Nah, ini beberapa parts juga sudah diganti teman-teman. Jadi ini sudah tidak standar. Ini sudah pernah dipakai kompetisi oleh Bapak Rudi ya, oleh Mas Rudi. Makanya kenapa di sini knalpotnya sudah menggunakan FMF, ya kan, sudah ada guard-nya. Footstep-nya pun juga sudah ganti, sudah ada carbon cover ya, crankcase-nya, kemudian carbon cover frame, swing arm, ya kan, brake line pun juga sudah ganti. Nah, di sini juga menariknya kalau kalian lihat di sini ada engine temperature. Jadi engine temperature itu ada di sebelah sini, teman-teman. Nah, di sebelah sini. Ini tangki bensinnya. Nah, ini memang 2 tak. Tapi kalau yang ini karena sudah canggih ya, jadi kita tuh nggak usah nyampur bensin dengan olinya gitu. Sebenarnya sih dari Vespa yang lama juga udah bisa, sebenarnya dari Vespa gue udah bisa. Cuman itu tadi ini, jadi kita nggak usah nyari-nyari pasnya gimana, nggak usah, karena ini sudah terpisah dan komputer yang mengatur di dalamnya gitu. Salah satu perbedaan antara Husqvarna dengan KTM, walaupun mereka satu grup juga ya, itu ada di bagian suspensi yang paling kelihatan. Nah, kalau kalian lihat suspensinya KTM itu semua modelnya begini suspensi, dan dia langsung ke swing arm, teman-teman. Di bolt on seperti ini. Nah, kalau Husqvarna dia itu walaupun kira-kira basisnya sama, mesinnya mirip, tapi suspensi belakangnya berbeda. Dia itu menggunakan link, jadi suspensi link baru ke swing arm gitu. Makanya beberapa orang bilang Husqvarna itu sebenarnya versi lebih halus daripada KTM. KTM itu versi lebih agresifnya. Katanya sih seperti itu ya. Mungkin yang expert-expert yang sudah bisa membedakan. Kalau gua sih tetap mengerikan dua-duanya. Terus kalau motor-motor seperti ini memang tidak ada kunci, teman-teman. Nah, tapi menariknya juga, motor ini sebenarnya bisa kalian beli menjadi on the road alias mendapatkan plat nomor. Memang nambah sekitar 15 jutaan, kalau nggak salah belasan juta. Cuma kalian bisa dapat plat nomor karena di sini tidak terpasang sih, tapi ketika kalian beli, kalian sebenarnya dapat spion, dapat lampu sen, dan switch-switchnya. Jadi lengkap sebenarnya kalau mau dipakai buat harian. Nah, ini kalau kita lihat, perhatikan sebelah sini, sebenarnya dia ada engine start-stopnya, kemudian ada klakson, kemudian ada switch lampu lampu jauh sama lampu dekatnya. Di sebelah kanan cuman ada engine cut off sama electric starter. Udah beneran cuman itu doang. Secara
cockpit ya emang dia standar ya, karena emang motor trail seperti ini ya mau kayak gimana lagi gitu. Nah, jadi ini juga triple cam sudah diganti juga, suspensi standar memang sudah WP depan dan belakang teman-teman. Nah sekarang kita lihat yang 6 days-nya nih. Nah yang ini punya Mas Ruben. Jadi ini juga KTM EXC 300, 2 tak injeksi 300cc, cuman yang ini 6 days. Seperti bisa kalian lihat, frame-nya yang ini warna orange teman-teman, ya kan? Dan juga ada beberapa parts-parts yang berbeda gitu, kayak contohnya ada triple tree-nya dan sebagainya. Itu parts-partsnya agak berbeda dengan yang standar. Nah yang ini rem belakangnya sudah Brembo. Kalau nggak salah ini rem depannya juga udah Brembo ya. Sebentar. Ya yang ini rem depannya sudah Brembo teman-teman. Kalau yang non 6 days, dia juga sudah Brembo. Jadi ini semua sudah Brembo. Nah yang ini juga sudah diganti beberapa aksesoris kayak stang, ya kan. Kemudian ke bagian-bagian chainring juga kayaknya sudah berubah itu. Cuma sisanya ini masih cukup standar teman-teman. Knalpot juga masih standar 6 days-nya, ya kan. Nah, kalau kalian mau tahu perbedaannya, yang tadi ada mapping itu tuh ada di sebelah sini. Ada 2 mapping dia, ada 1, ada 2. 1 yang soft, 2 itu yang lebih agresif. Nah, KTM EXC 300 yang non 6 days itu langsung ke mapping yang 2, langsung yang ke agresif. Kalau ini ada mapping yang versi kalemnya lah gitu. Secara cockpitnya sendiri juga kalau kalian lihat itu simple banget. Dan ini kalau mau nyalain dia cuma tinggal. Udah cuma gitu doang teman-teman. Nah di sini ada speed, ya kan? Ada speed terus ada jamnya. Jadi udah berapa jam mesin ini nyala. Ini baru pakai 14 jam ya gini. Jadi emang ini masih cukup baru lah. Salah satu kelebihan mesin XE seperti ini teman-teman ya, apalagi mesin 2 tak itu adalah ringannya. Motor ini itu ringan, mungkin bisa bilang sekitar 100 berapa kilo ya, 102, 103 tanpa bensin untuk mesin yang tenaganya sebesar ini teman-teman. Karena dia tuh kalau kalian lihat di sini nggak gitu kelihatan ya, jadi di sebelah sini sebenarnya tuh dia kalau nggak salah karbon subframe di sebelah sini. Nah ini tuh bener-bener enteng banget. Ini tuh motor yang besar loh, tapi bayangkan gue tuh bukan orang yang badannya besar, tapi gue sendiri bisa mindahin motor ini dengan pede. Karena emang motor ini tuh enteng. Nah, yang ini sebenarnya 2 motor ini tuh lebih ditujukan untuk motor enduro. Kalau untuk motor yang track circuit seperti ini sebenarnya ada lagi KTM yang lain. Makanya kenapa suspensi yang ini sebenarnya cukup empuk gitu. Mungkin terlalu empuk untuk dipakai balapan di sini. Nah, kelebihan lainnya lagi kalau motor 2 tak seperti ini untuk kita pakai enduro adalah kayak tadi ringannya. Itu tuh bener-bener ngebantu banget buat kita bermanuver di trabasan. Cuman emang tenaganya jadi tadi kita harus latihan lagi. Seperti gua pun yang tidak terbiasa dengan motor seperti ini, gua harus latihan lagi mengendalikan tenaganya. Nah, di sana pada latihan bisa kalian lihat. Nah itu yang lagi wili-wili tuh dia adalah Mas Rudi. Dia yang menggunakan motor yang ini. Dia adalah pengendara motor yang ini. Nah, jadi gue akan sekarang nyobain motor satu ini di sirkuit dan gue akan share sama kalian gimana sih sebenarnya rasanya naik motor KTM. Oke, jadi kalau saya mau nyalain, beneran cuma engine cut off, kopling, udah terus nyala. Kita pakai mode 1 dulu aja kali ya. Ada klaksonnya, KTM, bismillahirrahmanirrahim. Oke, depan gua ada yang jago, jadi gua mesti hati-hati. Wow. 2 tak ya, 3 cc 2 tak lagi sih.
masih mode 1. Mode 1 ini katanya yang pelan. Ini nggak pelan sama sekali. Oh gila. Entengnya tuh bener-bener bikin motornya jadi agile banget. Wow, racingnya enak banget. Mati. Terlalu dalam engine brake gua. Oke, kita ganti ke mode 2. Gila, yang tadi udah brutal, ini lebih brutal. Oh gila. Oh, efek banget. Nah, dua tak itu emang engine brake-nya emang tidak sebanyak 4 tak. Jadi memang mesti belajar lagi, dan power band-nya itu yang apa, bener-bener sepi. Wah. Oke, jadi KTM EXC 300 ini bener-bener seru banget motornya. Motor yang enteng ya. Enteng tapi tenaganya tuh gede banget teman-teman. Ya mungkin emang kalau misalkan buat gue yang baru belajar main trail gitu ya, pakai motor ini mungkin pasti akan berasa overkill gitu. Karena emang tenaganya tuh gede banget, tapi agile banget gitu. Di sirkuit tadi tuh dibelok-belokin, bisa banget dia itu ngikutin motornya. Apakah worth it motor ini harganya hampir 200 juta gitu ya? Ya dengan segala kelebihan-kelebihan tadi sih, yang motor ini sepertinya worth it harga segitu teman-teman. Kalau menurut kalian gimana? Ada yang udah pernah nyoba KTM? Apakah kalian prefer KTM atau Husqvarna? Gimana enaknya? Gue bilang ke Ajeng Putri, beli yang mana ya? KTM atau Husqvarna? Kalau suka video ini jangan lupa di like. Yang udah jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye.